Namaku Arini, seorang wanita berusia 34 tahun, janda tanpa anak yang menjalani hidup sendirian. Fisikku tergolong menawan meski usiaku tak lagi muda. Tubuhku tinggi semampai, dengan rambut hitam lurus yang selalu aku biarkan terurai hingga menyentuh bahu. Mataku tajam, seakan mampu melihat isi hati orang yang kusapa. Bibirku sering tersenyum sinis, bukan karena aku jahat, tapi hidup yang penuh tekanan telah mengikis sisi lembutku. Profesi yang kulakoni sebagai penagih hutang membuatku tangguh di luar, namun rapuh di dalam. Aku bukan wanita yang mengemis cinta, tapi aku sangat merindukan belayan kasih sayang seorang pria yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Kesepian adalah teman setiaku, menemaniku setiap malam di apartemen kecil yang sepi. Bayangan masa lalu terus menghantuiku, dan setiap pria yang kukenal hanya lewat sekejap, tak ada yang tinggal. Namun, hidupku berubah ketika aku bertemu dengan seorang pria yang tak bisa membayar hutangnya. Siapa sangka, dari hutang itulah takdir cinta yang kusangka tak mungkin datang, perlahan merangkak mendekat. Aku memandangi pria di depanku, Bayu, yang jelas merasa terdesak. Tangannya menggenggam erat gagang pintu, seolah ingin menutupnya kapan saja, namun tatapannya terpaku padaku. Rumahnya kecil dan sedikit kumuh, sebuah tanda bahwa hidupnya tidak baik-baik saja. Namun, aku sudah sering berurusan dengan orang-orang seperti ini, laki-laki yang terjebak di antara masalah dan kebangkrutan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bayu. Ada pesona aneh yang membuatku tak bisa langsung meninggalkannya begitu saja. Aku benar-benar tidak bisa membayar. Arini, aku sudah mencoba segalanya. Suaranya parau, dan dari nada suaranya aku tahu ini bukan sekadar alasan. Tapi itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Aku melangkah lebih dekat, berdiri tepat di hadapannya. Jarak kami hanya beberapa inci, aku bisa merasakan hembusan napasnya yang teratur namun berat. Mataku menelusuri setiap lekuk wajahnya. Di balik raut yang kusut itu, Bayu sebenarnya tampan, sebuah kecantikan yang nyaris tersembunyi di bawah beban hidup yang menghimpitnya. Alisnya tebal, matanya gelap, dengan sorot mata yang keras namun lelah, seperti seorang prajurit yang sudah terlalu lama di medan perang. Tidak bisa membayar, ya? Gumamku sambil sedikit tersenyum sinis. Mataku menatapnya tajam. Dia menunduk, tampak bersalah. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Aku mendekatkan tubuhku, cukup dekat hingga bibirku nyaris menyentuh telinganya. Kamu tahu, Bayu, ada lebih dari satu cara untuk membayar hutang, bisikku dengan nada yang hampir menggoda. Dia terdiam, tubuhnya kaku. Aku bisa merasakan kekalutan yang perlahan menyelimuti pikirannya. Aku pun mundur sedikit, memberinya ruang untuk memikirkan tawaran samar yang kuberikan. Aku bukan wanita yang biasanya bermain-main dengan perasaan orang lain, tapi ada sesuatu tentang Bayu yang membuatku ingin memutar situasi ini menjadi sesuatu yang berbeda. Mungkin kesepianku yang membawaku ke sini, atau mungkin aku hanya ingin melihat seberapa jauh aku bisa mengubah hidup seseorang. Kamu, apa maksudmu? Tanyanya pelan, jelas bingung, tapi aku tahu ada rasa penasaran di balik suaranya. Aku menatapnya lagi, kali ini lebih lembut. Aku ingin sesuatu yang lain. Bayu, kamu tak perlu uang untuk melunasi hutangmu padaku. Kulihat Bayu berusaha mencerna ucapanku. Wajahnya tampak bingung, namun perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Aku menatapnya lekat, kali ini dengan tatapan yang penuh arti. Aku ingin kamu. Aku ingin kamu bersamaku. Kamu bisa menjadi kekasihku. Bayu tersentak, jelas sekali itu bukan jawaban yang dia duga. Namun, aku tak memberinya kesempatan untuk bereaksi lebih jauh. Aku menyentuh bahunya dengan lembut, lalu mengusap lehernya perlahan. Sentuhan pertama kami terasa asing, tapi juga menyenangkan. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang mulai berpacu, tubuhnya yang semula tegang mulai melembut. Kamu tidak harus memutuskan sekarang. Tapi itu satu-satunya pilihan yang kamu punya. Lanjutku, suara lembutku kini berbisik lagi. Bayu menarik napas dalam-dalam, tapi tak menjauh. Mata kami bertemu, dan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tekanan atau ketakutan. Mungkin dia melihat kelembutan di balik penampilan keras yang selalu aku tunjukkan. Mungkin, di dalam hatinya yang hancur, ada keinginan yang tak berbeda jauh dari keinginanku. Aku menyapukan jemariku di sepanjang rahangnya,
merasakan kekerasan otot di bawah kulitnya. Kulitnya hangat, dan aku bisa mensentuh aroma samar parfum maskulin yang mulai pudar oleh keringat. Sentuhan itu terasa intim, sesuatu yang tak pernah aku bayangkan bisa terjadi saat aku datang ke sini. Dia membeku di tempatnya, seakan tak tahu harus berbuat apa. "Arini, aku tidak tahu apakah ini benar," ucapnya ragu, meski bibirnya tak menolak saat aku semakin mendekat. Aku tersenyum tipis, kali ini tanpa sinisme. Kadang hal yang benar tidak selalu tampak seperti yang kita bayangkan. Dia masih bingung, tapi tak bisa memalingkan wajahnya dariku. Aku bisa merasakan getaran kecil di tubuhnya, kebingungan, dan keraguan yang jelas menghantuinya. Tapi aku tahu aku memegang kendali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan kendali itu dalam hal selain pekerjaanku. Dengan lembut, aku menarik dagunya agar wajahnya menghadapku sepenuhnya. Kami berdiri begitu dekat, hingga bisa merasakan kehangatan satu sama lain. Aku memandangi bibirnya yang setengah terbuka, matanya yang berusaha mencari jawaban, tapi akhirnya hanya ada satu hal yang tersisa, ketertarikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mendekatkan wajahku padanya. Bibirku menyentuh bibirnya, lembut dan penuh perasaan. Bayu sempat terkejut, namun kemudian dia membalas sentuhanku. Rasanya hangat, menenangkan, namun di balik itu ada percikan api yang mulai membara. Sentuhan kami semakin dalam, dan perlahan aku merasakan tubuh Bayu merespon dengan keinginan yang sama. Ketika akhirnya kami berpisah, aku bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah di antara kami. Bukan lagi sekadar kesepakatan, ini lebih dari itu. Ada kehangatan yang menyelimuti kami, kehangatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bayu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, namun aku tahu dia takkan bisa mundur lagi. "Aku akan memikirkan tawaranmu," katanya dengan nada yang lebih tenang, namun ada rasa ketertarikan yang tak bisa dia sembunyikan. Aku tersenyum, kali ini lembut, berbeda dari senyum sinis yang biasa aku tunjukkan. "Kamu tahu di mana mencariku kalau sudah siap." Hari-hari berlalu setelah pertemuan di rumah Bayu, namun aku tidak bisa menghilangkan sosoknya dari pikiranku. Ada sesuatu tentang pria itu yang terus menghantuiku. Wajahnya, senyum samar yang penuh beban, tatapan mata yang selalu tampak lelah tapi mengundang rasa ingin tahu, membuatku semakin tertarik. Aku telah bertemu banyak pria selama pekerjaanku, tapi Bayu berbeda. Di balik kelemahannya, aku merasakan kekuatan tersembunyi yang menarikku lebih dekat. Suatu malam, ponselku berbunyi. Pesan singkat dari Bayu muncul di layar. "Aku sudah memikirkan tawaranmu. Bisakah kita bertemu malam ini?" Jantungku berdetak lebih cepat. Sudah kuduga dia akan menerima tawaranku, tapi bagian dari diriku masih merasa ragu. Mungkinkah ini hanya permainan? Apakah Bayu benar-benar bersedia menyerahkan dirinya? Ataukah dia memiliki motif tersembunyi? Namun, rasa ingin tahuku terlalu besar untuk diabaikan. Aku mengetik balasan singkat, mengundangnya ke apartemenku. Bayu tiba tepat waktu, mengetuk pintu apartemenku dengan lembut. Aku membuka pintu dan menatapnya. Kali ini, dia terlihat lebih bersih dan rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan aroma parfum segar yang tajam segera menguar. Bayu tampak berbeda malam ini, lebih tenang, lebih siap. Tapi di matanya masih ada sisa-sisa keraguan yang tak bisa disembunyikan. "Masuklah," ujarku sambil membuka pintu lebar-lebar, mengisyaratkan dia untuk masuk. Bayu melangkah masuk, berjalan melewati ruang tamu sederhana yang kuberi sentuhan feminin. Lampu remang, lilin aromaterapi yang menyala, dan sebotol anggur merah yang telah kubuka di meja. "Kamu terlihat berbeda malam ini," ucapku, mencoba memulai percakapan. Dia tersenyum tipis, duduk di sofa dan memperhatikan sekeliling. "Aku rasa kita sedang memulai sesuatu yang baru. Aku ingin melakukannya dengan benar." Aku duduk di sampingnya, cukup dekat sehingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Jarak di antara kami semakin sempit, dan suasana mulai terasa lebih intim. Mataku menelusuri wajahnya, matanya yang dalam, garis tegas rahangnya, dan bibir yang belum bisa kulupakan sejak sentuhan pertama kami di rumahnya. "Jadi, kamu menerima tawaranku?" tanyaku pelan, memecah keheningan. Bayu mengangguk, namun ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuatku ragu. "Aku tak punya pilihan lain, Arini. Aku terjebak, dan kamu tahu itu. Tapi..."
Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam, seakan mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang berat. Aku juga tak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu antara kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian ini. Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat, namun juga berdebar. Aku mendekat sedikit lagi, hingga lutut kami saling bersentuhan. Apa maksudmu, Bayu? Dia menatapku dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhannya terasa penuh makna, berbeda dari sebelumnya. Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada yang berbeda. Kamu mungkin keras di luar, tapi aku bisa melihat ada sisi lembut di dalam dirimu. Aku merasakannya saat kita bersama. Jemarinya mengusap lembut pipiku, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata, menikmati kehangatan dan kelembutan itu. Sentuhan Bayu, yang awalnya terasa canggung, kini mulai terasa lebih alami, lebih akrab. Dia semakin mendekat, hingga aku bisa merasakan napasnya di leherku. Dadaku berdesir ketika bibirnya mulai mengecup lembut pipiku, perlahan menuju ke sudut bibirku. Bayu, bisikku, hampir tak terdengar, di antara kebingungan dan rasa yang mulai menyala. Dia tak menjawab, hanya merespon dengan sentuhan lembut yang penuh perasaan di bibirku. Kali ini sentuhannya tidak seperti sebelumnya. Tidak tergesa, tidak karena paksaan. Sentuhan itu tulus, hangat, dan penuh rasa. Aku membalasnya, membiarkan diriku hanyut dalam momen tersebut. Rasanya nyaman, seperti menemukan sesuatu yang hilang setelah sekian lama mencari. Kami bersentuhan lama, membiarkan perasaan yang terpendam mengalir di antara kami. Tangan Bayu perlahan merengkuh pinggangku, menarikku lebih dekat ke tubuhnya, membuatku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu cepat, sama seperti milikku. Setiap sentuhannya terasa begitu alami, seakan tubuh kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Ketika kami akhirnya berhenti untuk mengambil napas, matanya menatapku dengan pandangan yang berbeda. Arini, aku tahu ini dimulai karena keadaan, tapi sekarang, aku ingin kita jujur satu sama lain. Aku ingin ini bukan sekadar perjanjian. Aku ingin ini nyata. Aku terdiam sejenak, memikirkan kata-katanya. Ini bukan bagian dari rencanaku. Seharusnya aku yang mengendalikan permainan ini, tapi entah bagaimana, Bayu telah masuk terlalu dalam. Dia bukan lagi sekadar pria yang terlilit hutang. Dia adalah seseorang yang kini membuat hatiku bergetar, membuatku merasa hidup kembali setelah sekian lama tenggelam dalam kesendirian. Aku tersenyum lembut, menatapnya dengan penuh arti. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kamu tahu, ini tidak akan mudah. Dia mengangguk, lalu menggenggam tanganku dengan erat. Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun. Tangan kami saling menggenggam erat, dan saat itu aku tahu, hubungan ini telah berubah. Bayu bukan lagi sekadar pria yang mencoba melunasi hutang, dan aku bukan lagi penagih hutang yang dingin. Kami adalah dua orang yang terjebak dalam takdir yang aneh. Tapi di tengah semua kerumitan itu, kami menemukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang nyata dan tulus. Malam itu, kami berbicara banyak. Tentang hidupnya, tentang masa lalunya yang penuh luka, dan tentang aku yang begitu lama kesepian. Setiap kata yang terucap di antara kami semakin mengeratkan ikatan yang tak terduga ini. Bayu bercerita tentang keluarganya yang hancur, bisnis yang gagal, hingga akhirnya terjerat dalam hutang. Namun, di balik semua itu, aku melihat seorang pria yang berjuang keras, yang layak untuk dicintai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasakan bahwa aku mungkin telah menemukan seseorang yang bisa membuatku merasa utuh kembali. Ketika malam semakin larut, Bayu memelukku dengan erat, dan untuk pertama kalinya aku merasa aman dalam pelukan seorang pria. Rasanya hangat, nyaman, dan aku tidak ingin momen ini berakhir. Arini, aku akan ada di sini. Untukmu, bisiknya lembut di telingaku. Aku menenggelamkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang tenang. Dan aku akan selalu di sini untukmu, Bayu. Malam itu, tidak ada perjanjian, tidak ada hutang. Hanya ada kami berdua, yang perlahan menemukan arti cinta di tengah-tengah kegelapan hidup. Setelah pesan dari Karina itu terungkap, hati kecilku bergejolak, tapi aku berusaha menahan diri. Malam itu terasa dingin,
tapi bukan karena cuaca. Di ruang tamu apartemenku yang kecil, hanya ada keheningan di antara kami. Bayu duduk di sofa, terlihat gelisah. Ponselnya sudah aku letakkan di atas meja, setelah kutunjukkan pesan yang telah kubaca. Aku bisa jelaskan, katanya lagi, kali ini dengan lebih tenang, meski matanya terlihat penuh rasa bersalah. Aku memandangnya dalam, menunggu jawaban. Aku tak ingin marah, tak ingin berteriak, meski hatiku terluka. Ada sesuatu di dalam diriku yang membuatku tetap ingin percaya padanya. Mungkin karena di balik sikapku yang keras, aku tahu Bayu bukan pria jahat. Atau mungkin, aku terlalu dalam mencintainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, nada suaraku masih tenang. Bayu menghela napas, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Karina, dia mantan tunanganku. Ucapnya pelan, matanya menatap lurus ke depan, seperti menghindari tatapanku. Kami dulu merencanakan hidup bersama. Tapi segalanya berubah ketika aku mulai terjerat hutang. Raka, kakaknya, memberi pinjaman besar untuk modal bisnisku, tapi aku gagal. Bisnis itu bangkrut, dan aku tak bisa membayar. Karina memutuskan hubungan kami setelah itu, tapi Raka tetap menuntut uangnya. Aku terjebak. Aku menelan ludah, mencoba memahami kenyataan yang dia ungkapkan. Jadi kamu dan Karina masih berhubungan? Tidak, jawabnya cepat. Itu masa lalu. Pesan itu, dia hanya khawatir padaku. Dia tahu tentang kita, dan dia ingin memastikan aku keluar dari masalah ini. Dia menundukkan kepala, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak pernah ingin kamu terlibat dalam semua ini, Arini. Tapi kamu muncul dalam hidupku, dan entah bagaimana, kamu menjadi satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Aku duduk di sebelahnya, hanya beberapa inci dari tubuhnya yang terasa hangat. Jari-jariku gemetar saat menyentuh tangannya yang masih menggenggam lututnya. Perlahan, aku merasakan jari-jarinya yang besar dan kasar merespon sentuhanku, menggenggam erat tanganku. Sentuhan itu menenangkan, meski hatiku masih terselubung kebingungan. Kenapa kamu tidak jujur padaku sejak awal? Tanyaku pelan, nada suaraku mengandung sedikit luka. Bayu mengangkat wajahnya, kali ini menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Karena aku takut kehilanganmu, Arini. Kamu berbeda dari Karina. Denganmu, aku merasa hidup. Aku merasa ada seseorang yang percaya padaku meski aku terpuruk. Aku tidak ingin kamu meninggalkanku karena masa laluku yang berantakan. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Sesaat aku terdiam, tapi ada sesuatu dalam diriku yang mendesak untuk lebih dekat dengannya, bukan menjauh. Sebuah perasaan yang begitu kuat, seolah aku telah menunggu momen ini sepanjang hidupku. Sebuah momen di mana aku bisa merasakan apa itu cinta, yang lebih dari sekadar kesepakatan. Ini bukan lagi tentang hutang. Ini tentang dua jiwa yang terluka, yang saling membutuhkan. Dengan perlahan, aku menyentuh pipinya, jemariku merasakan kulitnya yang kasar. Bayu terkejut, tapi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia menutup matanya, merasakan sentuhanku seolah itu adalah hal yang dia rindukan. Aku tidak akan pergi, Bayu, bisikku lembut, tapi aku butuh kejujuranmu. Aku tidak bisa menjalani ini sendirian. Dia membuka matanya, dan di sana, aku bisa melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Rasa sayang yang dalam, yang mungkin dia pendam selama ini. Dia meraih tanganku, memegangnya erat seolah takut aku akan menghilang. Wajahnya mendekat, dan dalam keheningan yang hening itu, kami saling menyentuh hati masing-masing. Aku janji, Arini, aku tidak akan pernah menyakiti kamu lagi. Aku akan jujur, mulai sekarang, ucapnya, suaranya lirih, namun penuh ketulusan. Tanpa sadar, aku mendekatkan tubuhku kepadanya, dan dalam kehangatan yang mengalir di antara kami, bibir kami kembali bertemu, kali ini bukan karena perjanjian atau hutang, tapi karena kami berdua menginginkannya. Sentuhannya lembut, penuh rasa sayang yang sebelumnya tersembunyi di balik semua kerumitan ini. Tanganku melingkar di lehernya, sementara tangan Bayu menyentuh pinggangku, menarikku lebih dekat lagi. Sentuhan bibir kami menjadi lebih dalam, lebih intim. Rasanya hangat, seolah kami berdua menemukan sesuatu yang selama ini kami cari di dalam satu sama lain. Bayu mensentuhku dengan lembut. Namun aku bisa merasakan ada keinginan yang lebih dalam di balik setiap sentuhan bibirnya. Tangan kami saling menggenggam erat,
Dan saat itu, semua masalah seolah menghilang. Ketika kami akhirnya berhenti, Bayu memelukku dengan erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu, tapi itu selaras dengan detak jantungku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dicintai, bukan hanya sebagai wanita yang kuat dan mandiri, tapi sebagai seseorang yang rapuh dan membutuhkan. Aku mencintaimu, Arini, bisiknya di telingaku. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi maknanya begitu dalam, hingga aku hampir tak percaya dia mengucapkannya. Aku tersenyum kecil, mengusap rambutnya yang sedikit acak-acakan. Aku juga mencintaimu, Bayu, jawabku, dan kali ini aku tahu aku tidak sedang berdusta. Kami duduk di sana, dalam keheningan yang penuh makna. Bayu merangkulku dengan erat, seolah dia takut aku akan menghilang. Tapi aku tahu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa telah menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan luka-lukaku. Seseorang yang akan berjuang bersamaku, bukan melawan atau lari. Tapi aku juga tahu, masih ada bayang-bayang yang mengintai kami, Raka dan Karina, hutang yang belum sepenuhnya terbayar, serta masa lalu yang masih menghantui. Namun, saat itu, di pelukan Bayu, aku merasa siap untuk menghadapi semuanya. Bersama. Bagaimana kira-kira kelanjutan ceritanya? Tolong masukannya.